Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat One Kisah, dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat One Kisah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan weton hari lahir dan perhitungan jodoh. Lalu, seperti apakah penjelasannya? Tonton video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Silahkan like, subscribe, dan komentar, jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Supaya mendapatkan notifikasi kabar terbaru dari kami. Terima kasih. Sahabat One Kisah, weton adalah gabungan antara hari dan pasaran. Dalam penanggalan Jawa yang digunakan untuk mengetahui karakter, nasib, dan kecocokan jodoh seseorang. Sistem ini berasal dari budaya Jawa kuno yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu-Buddha. Primbon Jawa menggunakan weton hari kelahiran dalam kalender Jawa untuk menentukan berbagai aspek kehidupan seseorang, seperti watak, rezeki, dan jodoh. Dalam penanggalan Jawa, hari terdiri dari 7 yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pasaran terdiri dari 5 yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Berikut ini adalah perhitungan jodoh melalui weton hari kelahiran menurut Primbon Jawa. Untuk yang ke-1, cara menghitung weton. Sahabat One Kisah, dalam Primbon, setiap hari dan pasaran memiliki nilai, atau neptu yang dijadikan dasar perhitungan. Neptu hari dan nilai terdiri dari Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Neptu pasaran dan nilai terdiri dari Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8. Untuk menghitung jumlah neptu weton, jumlahkan nilai hari dan pasaran. Sebagai contoh weton Kamis Legi. Kamis 8, Legi 5. Jumlah neptu 8 tambah 5 sama dengan 13. Untuk yang kedua, perhitungan kecocokan jodoh berdasarkan weton. Sahabat One Kisah, dalam tradisi Jawa, mencocokkan jodoh dengan weton dilakukan untuk melihat kecocokan karakter, rejeki, keturunan, dan keberuntungan rumah tangga. Langkah-langkah perhitungan jodoh, cari jumlah neptu masing-masing calon pengantin. Jumlahkan keduanya, lihat hasil jumlah tersebut di dalam tabel perhitungan jodoh Primbon. Atau sering dikenal sebagai petungan weton. Cocokkan dengan kategori hasilnya. Tujuan perhitungan weton jodoh adalah untuk mengetahui potensi kecocokan karakter. Lalu, mengetahui nasib rumah tangga, mencari waktu yang baik untuk pernikahan hari baik. Untuk mitigasi konflik jika hasilnya kurang baik, misalnya dengan ruwatan, selamatan, atau syukuran. Jika hasil petungan buruk seperti pegat, sujanan, atau padu, biasanya dilakukan ruwatan, ritual untuk membuang sial, tumpengan syukuran dengan makanan tertentu. Beberapa pasangan disarankan berpuasa sebelum menikah, juga disarankan pilih hari baik, mencari waktu yang serak secara astrologi dan spiritual. Untuk yang ketiga, petungan weton Jawa keterangan jumlah neptu jodoh. Jumlah neptu 7, nama petungan pegat, yang memiliki arti sering bertengkar dan rawan perceraian. Jumlah neptu 8, nama petungan ratu, yang memiliki arti sangat serasi dan pasangan terhormat. Jumlah neptu 9, nama petungan jodoh, yang memiliki arti jodoh sejati dan rumah tangga harmonis. Jumlah neptu 10, nama petungan topo, yang memiliki arti banyak cobaan, tapi kuat dan bisa sukses. Jumlah neptu 11, nama petungan tinari, yang memiliki arti selalu beruntung dan rezeki lancar. Jumlah neptu 12, nama petungan padu, yang memiliki arti sering cekcok, tapi bisa dipertahankan jika saling sabar. Jumlah neptu 13, nama petungan sujanan, yang memiliki arti salah satu pasangan mudah selingkuh. Jumlah neptu 14, nama petungan pesti, yang memiliki arti damai, tenteram, dan jarang konflik.
Untuk yang keempat, Weton Tibo Ratu. Sahabat Wan Kisah, Weton Tibo Ratu adalah salah satu istilah dalam primbon Jawa yang merujuk pada kelahiran seseorang yang dianggap memiliki keberuntungan luar biasa, derajat tinggi, dan aura kepemimpinan bawaan sejak lahir. Orang yang lahir dengan weton ini dipercaya akan dihormati, disegani, bahkan memiliki potensi menjadi pemimpin atau orang besar. Istilah Tibo Ratu, secara harfiah berarti jatuh lahir menjadi ratu, raja atau pemimpin. Dalam primbon, seseorang dengan weton ini diyakini memiliki garis takdir sebagai orang penting, dan kehidupannya sering diwarnai keberuntungan, serta kemudahan dalam mencapai cita-cita. Karakteristik umum yang sangat identik, dan melekat kepada seseorang yang lahir pada weton Tibo Ratu adalah memiliki wibawa sejak kecil, dihormati teman dan lingkungan, dikenal dan disukai banyak orang. Potensi menjadi pemimpin, atau tokoh masyarakat, rezeki cenderung mengalir, dan beruntung dalam urusan sosial dan karir. Ciri mental dan kepribadian, punya daya tarik atau karisma bawaan, penuh percaya diri, sopan, cerdas, dan bertanggung jawab. Bijaksana dalam mengambil keputusan, kadang dianggap dewasa sebelum waktunya. Lalu ciri sosialnya, mudah mendapat kepercayaan, sering dijadikan pemimpin kelompok, punya jaringan pergaulan luas, orang tua, guru, teman, dan biasanya menyayangi. Ciri rezeki dan nasib, rezeki lancar dan sering datang dari arah tak terduga, sering mendapat pertolongan di saat sulit. Jalan hidupnya terlihat mudah dibanding orang lain, dalam karir cepat naik pangkat atau dipercaya pimpinan. Untuk yang kelima, Weton Tibo Gedong. Sahabat Wan Kisah, pengertian Weton Tibo Gedong. Secara harfiah, Tibo artinya jatuh atau terjadi. Gedong artinya bangunan, rumah, atau harta seperti peti atau gudang. Maka, Tibo Gedong bisa dimaknai sebagai jatuhnya rezeki, harta, atau keberuntungan. Tetapi juga dapat diartikan sebagai cobaan hidup yang berkaitan dengan materi atau tempat tinggal. Dalam primbon Jawa, Tibo Gedong dianggap sebagai salah satu laku urip, atau pangelmu lakune urip, yaitu perjalanan hidup seseorang berdasarkan wetonnya. Untuk mengetahui apakah seseorang termasuk dalam golongan Tibo Gedong, kita harus menjumlahkan neptu hari, dan neptu pasaran dari hari lahir orang tersebut. Sebagai contohnya, hari Senin 4, pasaran Pon 7, maka neptu 4 tambah 7 sama dengan 11. Jika neptu ini cocok dengan daftar siklus 30 watak weton, dan bertemu dengan kode urip Tibo Gedong, maka orang tersebut dikatakan memiliki weton Tibo Gedong. Namun, Tibo Gedong lebih sering digunakan dalam penentuan hari-hari penting. Seperti halnya pernikahan, pindah rumah, mendirikan bangunan, buka usaha. Biasanya, digunakan untuk menghindari hari-hari yang termasuk Tibo Gedong. Karena dipercaya, bisa mendatangkan kesialan atau kehilangan harta benda bila tidak hati-hati. Sahabat Wan Kisah, dalam primbon Jawa, Tibo Gedong memiliki makna simbolis dan spiritual yang dalam. Makna positif, orang dengan weton Tibo Gedong bisa memiliki potensi kekayaan besar dalam hidupnya. Namun kekayaan itu sering datang dengan ujian, atau kehilangan sebelum keberhasilan. Ia bisa menjadi pengelola harta yang baik, bila berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Lalu makna negatif, dia rawan kehilangan harta, atau tempat tinggal, baik karena musibah, pencurian, maupun keputusan yang keliru. Bila digunakan sebagai hari untuk menikah, atau mendirikan rumah, bisa menimbulkan keretakan rumah tangga, kebangkrutan usaha, dan kehilangan sumber penghasilan. Sahabat Wan Kisah, dalam adat Jawa, hari yang jatuh pada Tibo Gedong sangat dihindari untuk hari pernikahan. Karena bisa menandakan bahwa rumah tangga tersebut akan sulit mempertahankan kebahagiaan dan harta. Ada risiko pasangan akan terpisah karena masalah ekonomi. Lalu, pindah rumah atau mendirikan bangunan rumah. Bangunan yang didirikan pada hari Tibo Gedong dipercaya akan rawan rusak, terbakar, atau tidak membawa berkah. Rumah bisa menjadi tempat konflik, penyakit, atau tidak nyaman dihuni. Jika seseorang sudah terlanjur lahir atau menikah pada waktu Tibo Gedong, maka berikut adalah beberapa ritual atau laku tirakat yang bisa dilakukan menurut primbon.
1. Ruwatan pembersihan diri, dilakukan dengan doa dan sesajen tertentu. Bisa dilakukan sendiri atau oleh dukun ruwat. 2. Puasa muti atau puasa Senin dan Kamis. Puasa untuk menahan hawa nafsu, dan menyucikan batin, bertujuan untuk meredam efek negatif dari weton tersebut. 3. Sedekah dan amal, memberi kepada yang membutuhkan secara rutin, bisa membuka rezeki dan mencegah kesialan. Menurut kepercayaan Jawa, rezeki yang dibagi akan menjauhkan dari mara bahaya. Sahabat Wan Kisah, itulah penjelasan singkat tentang weton dan perhitungan jodoh menurut primbon Jawa. Walaupun primbon weton sangat kaya akan filosofi dan adat, penting untuk diingat, weton bukan penentu mutlak nasib. Cocok atau tidak cocok tergantung usaha, komunikasi, dan kepercayaan masing-masing. Dalam era modern, weton lebih cocok dijadikan bahan refleksi budaya, bukan dogma yang kaku. Percaya atau tidaknya dengan hal tersebut, kembali ke diri kita masing-masing. Demikianlah yang bisa kami bagikan, semoga video ini bisa menambah wawasan, dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.